Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya, sehingga di malam yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul bersama di majelis ilmu dalam rangka untuk menambah ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal saleh dan ketakwaan sebagai bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Itu artinya hanya dalam beberapa hari, ya, nggak nyampe 1 bulan, kita akan menyongsong bulan suci Ramadan. Oleh karenanya hendaknya bagi kita mempersiapkan diri sejak sekarang untuk menyambut tamu yang istimewa. Kita aja kalau punya gawe besar atau punya acara besar, pasti akan mempersiapkan diri bagaimana menyambut tamu-tamu supaya tidak mengecewakan mereka. Apalagi kita mau kedatangan tamu yang istimewa, yaitu tamu bulan suci Ramadan. Hendaknya bagi kita untuk menyambutnya dengan gembira, dengan persiapan yang matang. Apa yang perlu kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah doa. Mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Ingat, tidak semua supaya amal ibadahnya di bulan Ramadan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa kepada Allah SWT supaya kita diberi kekuatan dan kemudahan untuk bisa mengisi bulan Ramadan dengan amal ibadah. Ini penting juga, karena betapa banyak saudara-saudara kita, masyarakat kita, bahkan kita diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, namun kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kita masih menyia-nyiakannya, masih membuang-buang waktu, masih menyamakannya seperti bulan-bulan lainnya. Demikian juga yang ketiga, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, walaupun kita sudah beribadah seoptimal mungkin di bulan Ramadan, belum tentu amal ibadah kita diterima. Maka perbanyak doa supaya amal ibadah kita diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal ibadah yang diterima. Jadi ini yang pertama yang perlu kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan adalah doa. Karena doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Kedua, ma'asyiral muslimin yang perlu kita siapkan menyambut bulan suci Ramadan adalah ilmu. Kita perlu mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang Ramadan, amal ibadah apa saja yang dianjurkan di bulan Ramadan, bagaimana hukum-hukum seputar Ramadan, puasa, dan lain sebagainya. Supaya apa? Satu, supaya kita ini bersemangat. Kalau kita tahu tentang keutamaan bulan Ramadan, kita akan lebih bersemangat, termotivasi.
Ya, karena tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak mengenal keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan, bagaimana kita akan sayang, bagaimana kita akan semangat beribadah di bulan suci Ramadan. Yang kedua, kita perlu mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan supaya kita bisa beribadah kepada Allah atas cahaya ilmu. Bukan cuma asal-asalan, bukan cuma modal perasaan, bukan apa kata banyak orang, tapi kita beribadah berdasarkan bimbingan, petunjuk, tuntunan ya dari Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Imam Al-Bukhari pernah mengatakan, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Maka sebelum kita memasuki bulan Ramadan, sangat penting bagi kita mempelajari ya fikih tentang puasa supaya apa? Supaya puasa kita betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Inilah tujuan utama kita ngaji ilmu agama, supaya kita bisa beribadah dengan benar. Jadi kita ngaji ilmu agama itu bukan cuma untuk rame-rame, apalagi kalau niatnya ya penolemanan, ya misalkan jangan loh. Ya kita ngaji ilmu agama tujuan utamanya adalah untuk supaya bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Ya, tapi kalau bisa ketemu sama saudara itu bonus. Kalau ada makannya, alhamdulillah itu bonus saja. Tapi tujuan utama kita bukan itu. Tujuan utama kita adalah untuk supaya bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Ngaji tentang puasa supaya nanti kita berpuasa sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, innana yutlabul ilmu liyuttaqwa. Ilmu itu dicari supaya kita bisa bertakwa kepada Allah. Supaya kita bisa bertakwa, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, kita perlu ya menyambut bulan suci Ramadan itu yaitu dengan apa? Melatih diri kita sekarang dengan ibadah. Kita latih. Karena ibadah itu kalau nggak dilatih, nggak dibiasakan, berat nanti. Makanya Rasulullah SAW, beliau paling banyak puasa sunnah itu di bulan apa? Sya'ban. Itu paling sering, paling banyak. Kata Aisyah, istri Nabi SAW, aku tidak pernah melihat Rasulullah paling banyak puasa sunnah ketimbang di bulan Sya'ban. Ya, salah satu hikmahnya, kenapa Rasulullah paling banyak puasa sunnah itu di bulan Sya'ban? Untuk sebagai latihan, pemanasan. Ya, Pak, kita kalau mau lomba saja, nih kalau misalkan ada kejuaraan, ada perlombaan, pakai latihan apa enggak? Latihan berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Ya, latihan. Kalau untuk perlombaan dunia saja kita perlu persiapan, latihan, pemanasan, apalagi untuk perlombaan akhirat, perlombaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di bulan Ramadan itu perlombaan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Perlu berlomba-lomba. Maka ini perlombaan akhirat kita. Ya, perlu persiapan. Makanya di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk melatih. Di antara yang perlu kita latih, satu, puasa sunnah. Seperti tadi. Ya, Rasulullah itu paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Untuk latihan. Ya, sekalipun di sana ada hikmah-hikmah yang lain, yaitu menghidupkan hari-hari yang dilalaikan. Yang ketiga juga, seperti disebutkan oleh Nabi, karena di bulan Sya'ban, para malaikat melaporkan amal hamba kepada Allah. Laporan tahunan. Jadi laporan itu ada 3. Laporan harian, laporan pekanan, laporan tahunan. Laporan harian yaitu pada harian. Setiap hari ada laporan yaitu subuh dan asar. Kalau laporan pekanan yaitu setiap Senin dan
Kamis. Laporan tahunan yaitu setiap bulan Sya'ban. Itu ada tiga. Ada tiga waktu laporan para malaikat amal-amal hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi pengen ketika dilaporkan amal-amal hamba kepada Allah, beliau sedang berpuasa. Makanya bulan Sya'ban banyak puasa. Senin Kemis beliau sedang berpuasa. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah puasa, salah satunya. Di antara yang perlu kita latih juga baca Quran. Ya, dilatih. Puasa nomor 1 ya. Supaya ini latihan nih. Ini kalau nggak dibiasakan sejak sekarang, nanti hari pertama abot, berat. Ya, sebagian orang puasanya pas Ramadan toh. Ya, jadi sudah setahun nggak puasa. Awal puasa akhirnya apa? Lemes, turut toh akhirnya. Ya, turut toh. Kadang kalau bangun pun lemes kayak orang sekarat. Ini ya, jangan. Yang kedua, ya, yang perlu kita latih juga adalah baca Quran. Makanya dulu para ulama as-salaf mereka menamai bulan Sya'ban itu dengan Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Sampai-sampai ya, Masya Allah luar biasa para ulama dulu, sampai-sampai ada di antara mereka kalau sudah masuk bulan Sya'ban nutup tokonya. Tokonya ditutup supaya fokus membaca Al-Quran. Masya Allah. Kita jangankan Sya'ban, Ramadan sih tetap buka. Ya, marah rame-rame ini. Nah, jadi dulu ulama Masya Allah sudah mulai Sya'ban itu sudah fokus ibadah, Pak. Luar biasa. Karena apa? Ini kalau nggak dilatih sejak sekarang susah. Baca Al-Quran itu berat loh. Bagi orang yang nggak terbiasa berat. Apalagi sekarang godaannya luar biasa. Baru mulai baca Quran, nah, ditelepon karo bojo. Alamat kasih itu mau Quran. Ya, pas baca Quran, WA masuk. Ya, baca WA. Jawab. Ya, akhirnya buka Facebook, buka Google, Instagram, kasih itu mau Quran. Ya, hanya perlu kita latih sejak sekarang. Yang perlu kita latih juga sejak sekarang adalah menjernihkan hati. Ya, dari noda-noda, dari kotoran-kotoran hati, permusuhan, pertikaian, iri hati dan sebagainya. Jernihkan, bersihkan. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun ya pada malam nisfu Sya'ban ke langit dunia dan mengampuni semua dosa hamba kecuali 2 orang. Yang pertama orang yang berbuat syirik, dan yang kedua orang yang sedang bermusuhan. Orang yang sedang bermusuhan sama saudaranya, tetangganya, temannya, kawal, kate ngomong, nggak nyopo, ya ketemu la salam wala kalam, ya nggak salam, nggak ngomong, nggak nyapa. Nah ini. Jadi kalau kita punya salah segera selesaikan sejak sekarang. Jangan nunggu lebaran. Dan sebagian orang, wah nunggu rioyo. Ya, iya kalau umur kita sampai Idul Fitri. Kita kan nggak tahu kapan kita akan mati. Jangan tunda-tunda amal kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu kapan pintu tersebut akan terbuka lagi untuk kita. Baik, jadi itu tiga hal penting yang perlu kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan. 1 apa? Doa. 2, ilmu. 3, bersihkan hati kita dari noda-noda. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Jadi salah satu bekal penting yang perlu kita persiapkan adalah ilmu. Salah satunya adalah ilmu tentang puasa. Supaya apa? Supaya puasa kita betul-betul sesuai bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga mudah-mudahan puasa kita diterima sama Allah SWT. Karena
amal ibadah itu tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Makanya dalam puasa Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, ini syaratnya, akan diampuni dosa-dosa. Jadi syaratnya harus ikhlas. Ya. Yang kedua, syarat puasa kita diterima oleh Allah SWT harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Harus mengikuti aturan Rasulullah. Nggak boleh bikin tata cara sendiri. Ya, walaupun kita niatnya baik. Contoh, ada orang puasa, niatnya baik, lillahi ta'ala, nawaitunya ikhlas lillahi ta'ala. Tapi puasanya dimulai sejak maghrib sampai subuh. Bukan subuh sampai maghrib, tapi mulainya maghrib sampai subuh. Sahurnya sebelum maghrib, bukannya pas subuh. Enak, turut tok yuk. Boleh nggak di model seperti itu? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Walaupun ikhlas. Karena itu nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, walaupun kita niatnya ikhlas, tapi nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan ibadah yang nggak ada contohnya dari kami, nggak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, sampean wis pegel, sudah habisin tenaga, harta, ya, waktu, tapi ternyata hanya sia-sia, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nggak sesuai dengan aturan SOP yang digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kita nggak mungkin beribadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah kalau kita nggak ngaji ilmu agama. Makanya penting kita ngaji ilmu agama supaya puasanya ada kemajuan. Ya, jangan sampai kita sudah berpuluh-puluh tahun sejak dulu sampai sekarang puasanya ya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Sejak dulu sampai sekarang puasanya masih nawaitu shauma ghadin. Ya. Sejak dulu sampai sekarang masih meyakini bahwa akhir sahur itu adalah imsak, bukan sholat subuh. Ya, berarti nggak ada perkembangan dong. Kita harus kembali belajar lagi ya bagaimana fikih tentang puasa Ramadan supaya betul-betul sesuai dengan aturan agama kita. Baik. Di hadapan kita ada buku kecil fikih praktis puasa Ramadan. Ya, buku ini seperti judulnya praktis. Jadi nggak panjang-panjang. Ini banyak buku saku. Sampai saku nih cukup ya. Ya, enak. Jadi bisa nanti dibaca ulang. Jadi enak kalau ada bukunya itu enak. Ya, nanti satu sampai nggak repot-repot nyatet wis ono kabeh dalilin aja deh. Ya. Yang kedua ada oleh-olehnya. Pulang itu ono gede loh, sampai mari ngaji. Jadi kok ditakoni bojo temenan ta sampai mari ngaji. Iya Bu, ini buktine ya oleh buku. Jadi ada buktinya. Dan oleh-oleh terindah setelah pengajian itu adalah apa? Ilmunya. Fajar, subuh, sampai terbenamnya matahari, masuk waktu sholat maghrib. Itu definisi puasa. Jadi kita menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Ya, seperti makan, minum, jima. Jadi nggak makan, nggak minum, mulai dari subuh sampai maghrib. Ya, dengan ikhlas lillahi ta'ala, ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu definisi puasa. Baik. Yang kedua, hukum puasa. Puasa Ramadan hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang balik. Balik itu tandanya satu, kalau sudah mimpi basah.
Dua, kalau sudah tumbuh rambut di area kubul dan dubur. Ya, yang ketiga, kalau umur sudah 15 tahun. Keempat, kalau dia perempuan, dia pernah keluar darah haid. Itu tanda-tanda haid. Tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik. Jadi setiap muslim dan muslimah yang balik, berakal. Berarti kalau nggak berakal, gila misalkan, berarti ya nggak wajib puasa. Bahkan nggak sah kalau dia berpuasa. Karena belum nggak berakal. Dan tidak memiliki udzur. Maksudnya udzur seperti sakit, safar, haid, nifas, dan lain sebagainya. Jadi puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka dia kafir. Kalau ada orang mengatakan, oh puasa Ramadan itu gak wajib, misalnya, maka orang ini apa? Kafir. Karena dia telah mendustakan Quran, mendustakan hadis. Ya. Dan melawan kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian Allah wajibkan puasa Ramadan ini pada tahun 2 Hijriah. Sehingga Rasulullah SAW semasa hidupnya pernah menjalani puasa Ramadan itu sebanyak 9 kali. 9 kali beliau menjalankan puasa Ramadan. Ya, karena setelah hijrahnya Rasulullah SAW, beliau itu meninggal pada tahun 11 Hijriah. Jadi nggak lama Nabi SAW di kota Madinah setelah hijrah. Baik. Dalil tentang wajibnya puasa Ramadan. Yang pertama, dalil dari ayat Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan ayat kalau dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka ayat tersebut penting untuk kita perhatikan. Karena dia merupakan konsekuensi keimanan. Ya, seakan-akan Allah mengatakan, kalau kalian betul-betul beriman, laksanakan perintahku dalam ayat ini. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa. Tegas di sini. Allah mengatakan apa? Diwajibkan kepada kalian puasa. Berarti puasa itu hukumnya wajib. Sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi umat-umat sebelum kita pun sudah apa? Sudah puasa. Bukan cuma kita tak lah ya. Ahlul kitab sebelum kita pun sudah ada puasa. Sudah ada. Ya. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani sejak dulu sudah apa? Mengenal puasa. Ingat hadis tentang puasa Asyura? Orang-orang Yahudi apa? Puasa hari Asyura itu. Terus Nabi mengatakan, kita lebih berhak untuk berpuasa daripada orang-orang Yahudi. Kita lebih berhak memuliakan Nabi Musa daripada mereka. Ya, baik. Kemudian kata Allah SWT, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini tujuan inti dari ibadah puasa. Ibadah puasa itu bukan cuma sekedar kita lapar, haus. Ya, bukan. Menahan diri dari makan, minum saja, tidak. Tapi yang lebih penting daripada itu, puasa itu adalah menahan anggota tubuh kita dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling inti dari ibadah puasa. Menahan mata kita dari melihat yang haram, menahan telinga kita dari mendengar yang haram, ya, menahan lisan kita dari ucapan-ucapan yang kotor, menahan hati kita dari dengki, dari bermusuhan, dan lain sebagainya. Baik. Dalil dari hadis tentang wajibnya puasa Ramadan. Hadis tentang rukun Islam. Di mana Nabi mengabarkan Islam itu dibangun 5 perkara. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Berarti puasa Ramadan termasuk rukun Islam, fondasi Islam. Makanya para ulama pun sepakat bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Makanya kalau ada orang yang berani mengatakan puasa Ramadan itu tidak wajib,
berarti orang tersebut kafir. Ya, seperti orang mengatakan sholat itu nggak wajib, kafir. Seperti orang mengatakan zina itu halal, kafir. Seperti orang mengatakan khamr itu halal, kafir. Karena berarti dia melawan Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang wajib, terus kita melawan. Oh, nggak wajib ya Allah, sampean salah. Nah, itu kan berarti melawan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa hikmah dibalik diwajibkannya puasa Ramadan? Ya, kok kita disuruh puasa? Apa ini nggak nyiksa orang sehingga kelaparan, kehausan? Ibadah puasa itu banyak hikmahnya. Apa hikmahnya? Satu, melatih jiwa kita untuk taat kepada Allah. Pak, jiwa ini perlu dilatih, dibiasakan. Karena hawa nafsu manusia pengennya apa? Maksiat. Pengennya maksiat. Inna nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu pengennya memerintahkan kepada kemaksiatan. Lah, kita perlu melatih. Tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu itu kita turuti. Pengennya hawa nafsu, makan, minum, jima. Lah, kita mengontrol, mengerem. Tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu kita turuti. Yang kedua, menumbuhkan sifat sabar. Orang yang berpuasa itu telah menggabung 3 jenis sabar. Ya, sabar itu ada 3. Sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. 2, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya ada di dalam puasa. Yang ketiga, di antara hikmah dari puasa adalah kita semakin bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Masya Allah. Bayangkan kita habis lapar, kemudian kita apa? Bisa berbuka, itu Masya Allah luar biasa Pak, nikmatnya. Makanya salah satu kebahagiaan orang yang berpuasa di dunia itu saat apa? Buka puasa. Walaupun cuma sekedar nasi karo sambal terasi atau ikan asin, rasanya luar biasa. Karena makan paling enak itu kalau pas lapar. Tapi kalau kenyang, walaupun makanannya enak, ya rasanya hambar. Tapi kalau lapar, walaupun makanannya biasa saja, akan terasa nikmat. Ya, dengan demikian kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita memiliki jiwa sosial, solidaritas antar sesama. Kita bayangkan ya bahwa kita yang cuma sehari puasa saja, ternyata berat juga ya orang lapar itu. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang bukan hanya pas bulan Ramadan mereka kelaparan, ternyata setiap hari mereka lapar. Nah, ini menggugah semangat kita untuk mencintai mereka, peduli dengan mereka, sayang kepada orang-orang yang lemah, fakir, miskin, para janda, anak-anak yatim, orang-orang yang berkebutuhan khusus, dan lain sebagainya. Yang kelima, di antara hikmah puasa juga adalah sebab meraih derajat takwa. Ini tadi yang sudah kita sampaikan. Tujuan inti dari ibadah puasa bukan cuma lapar dan dahaga. Tapi tujuan inti dari ibadah puasa adalah supaya kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga seluruh anggota tubuh kita dari maksiat dan dosa. Makanya jangan sampai kita puasa itu sudah berniat dosa. Ada sebagian orang ketika puasa mau maksiat, ojo saiki rambut pengiai. Berarti sudah niat apa? Melakukan dosa. Nggak benar. Berarti dia nggak paham tentang hakikat puasa. Atau sekarang bulan Ramadan janganlah puasa, nanti aja kalau selesai lebaran. Nah, ini nggak boleh. Kita ibadah puasa itu tujuannya adalah supaya kita ini betul-betul menjadi hamba yang bertakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah.
Jadi puasa ini Masya Allah, madrasah. Sekolahan kita untuk memperbaiki hidup kita. Makanya kita kalau paham betul tentang ibadah puasa ini, insya Allah selesai bulan Ramadan kita akan menjadi lebih baik. Tapi kalau kita nggak paham tentang hakikat madrasah bulan Ramadan, akhirnya apa? Selesai bulan Ramadan, ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Ya, balik lagi ke asal. Balik lagi ke asal. Nah, yang keenam, sehat dengan puasa. Jadi menurut penelitian kedokteran, Masya Allah, orang yang berpuasa itu malah semakin apa? Sehat. Malah semakin sehat. Ya, ini sudah diakui oleh dunia kedokteran. Karena biang penyakit itu adalah makanan yang ada di kantong perut kita. Itu biang penyakit itu. Ngumpul di situ jadi kotoran. Akhirnya menjadi sebagai apa? Penyakit. Nah, itu kalau kita meminimalisir makanan, ini akan meminimalisir penyakit. Ya, makanya kita dianjurkan dalam agama Islam itu makan nggak boleh apa? Banyak-banyak, secukupnya saja. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Jangan sampai ya semuanya untuk makan dan minum sampai nggak kebagian untuk nafas. Ya, saking kenyangnya. Baik. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, keutamaan puasa Ramadan. Puasa Ramadan memiliki banyak keutamaan. Ya, penting ya kita itu mempelajari keutamaan-keutamaan supaya kita termotivasi untuk beramal soleh. Kita kalau ngerti tentang keutamaan hadir majelis ilmu, semangat. Akhirnya ke majelis ilmu. Ya, ikut pengajian, semangat. Karena apa? Tahu tentang betapa ya banyak keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Ya. Nah, jadi penting mengetahui keutamaan-keutamaan, itu penting. Apa keutamaan puasa Ramadan? Satu, termasuk rukun Islam. Itu tadi yang sudah kita bahas. Dua, menghapus dosa kita. Nah, kita ini kan banyak apa? Dosanya. Kita butuh ya penghapus dosa. Salah satunya dengan cara apa? Berpuasa. Ya. Yang ketiga, meraih surga. Jadi puasa ini salah satu faktor yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Karena surga itu didapatkan dengan amal, didapatkan dengan perjuangan. Bukan cuma males-malesan, angan-angan, impian, tapi harus dengan perjuangan, amal, usaha. Yang keempat, doanya terkabulkan. Ini, karena doa orang-orang yang berpuasa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa orang yang mustajab adalah doanya orang yang berpuasa. Yang kelima, pahala yang berlipat ganda tanpa batas. Kalau amal-amal ibadah yang lainnya itu satu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700. Tapi puasa tidak ada batasannya. Karena Allah cinta dengan ibadah puasa ini. Khusus ibadah puasa tanpa batas. Ya, sebagian para ulama mengatakan kenapa pahala puasa itu tanpa batas? Karena ibadah puasa mengandung tadi 3 macam jenis sabar. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya golongan yang diberi keringanan. Tadi sudah kita sampaikan hukum asalnya puasa Ramadan itu hukumnya apa? Wajib. Tapi agama Islam itu Masya Allah, agama Islam itu agama yang mudah, agama yang toleran. Ibadah puasa itu saja sudah mudah. Tapi kalau ada kesulitan ditambah lagi kemudahannya. Ya.
Siapa saja yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Satu, orang yang musafir dan sakit. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridun aw ala safarin fahiddatum min ayyamin ukhar. Ya, barang siapa yang sakit atau safar, maka boleh dia mengganti di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan apa? Kesulitan bagi kalian. Islam itu gampang. Jadi kalau dia musafir itu apa? Orang yang melakukan perjalanan. Ya, orang yang melakukan perjalanan jarak jauh, ya, boleh untuk tidak puasa. Karena apa? Karena orang musafir itu biasanya berat. Apalagi zaman dulu ya. Zaman dulu, ya, bayangkan zaman dulu, tengah padang pasir, naiknya onta, panas. Nah, mending kalau sekarang ya, ada pesawat ber-AC, kayak mobil ber-AC, Pajero, panas juga jeruk. Ya. Nah, jadi Masya Allah, gitu ya. Jadi ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita safar, boleh tidak berpuasa. Tapi kalau mau puasa, boleh juga apa enggak? Boleh. Ya, tergantung keadaan kita. Kalau sampean kuat, silahkan berpuasa. Ya, kalau sampean misalkan keberatan, silahkan juga tidak berpuasa. Tidak boleh saling mencela. Misalkan ada satu keluarga gitu ya, safar ke Jakarta misalkan. Yang satu milih puasa, aku kuat kok, ya puasa aja. Yang satu, mokel aja, ngelah, ya haus. Boleh. Mau puasa boleh, mau tidak puasa juga apa? Boleh. Kita harus saling menghormati. Dua-duanya pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah nggak puasa ketika safar. Rasulullah pernah juga apa? Puasa. Para sahabat juga demikian. Mereka tidak saling apa? Mencela. Jangan bilang, oh gaya kan, ya, teposo barang. Nggak boleh. Nggak boleh juga, cemen loh. Ngono aja apa? Gak kuat. Ya, badan itu kekal, tiba-tiba gak kuat. Nggak boleh gitu. Saling mencela seperti itu nggak boleh. Ya, bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu wajib buka puasa. Misalkan orangnya sampai sekarat, ini kecet-kecet, ya. Misalkan safar terus sampai pingsan, di sini nggak boleh puasa, wajib berbuka demi menyelamatkan apa? Nyawanya. Timbang sekarat mati, ya mending dia makan untuk menyelamatkan apa? Nyawanya. Ya. Demikian juga sakit. Maksudnya sakit di sini sakit yang memberatkan ya. Sakit yang memberatkan. Untuk tidak berpuasa boleh nggak berpuasa sakit. Bukan sakit-sakit yang ringan, yang nggak berpengaruh pada puasa. Jangan sampai nanti nggak puasa, alasannya apa? Sakit. Sakitnya apa? Jerawatan. Ya, itu gak alasan itu. Karena itu nggak berpengaruh. Ya, maksudnya sakit di sini sakit yang memberatkan. Mungkin tipes, mungkin ya sakit apalah gitu ya. Ya, yang memang memberatkan kalau dia apa? Berpuasa. Baik. Yang ketiga, yang boleh untuk tidak berpuasa juga adalah wanita haid dan nifas. Wanita haid dan nifas. Sebagaimana dalam hadis, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita itu kalau haid maka dia enggak sholat dan tidak berpuasa. Ya, karena keluarnya darah haid itu saja sudah melemahkan wanita. Ya, nifas juga demikian, keluar darah itu bikin dia lemah. Allah tidak menginginkan dia sudah lemah tambah puasa lagi, sakno. Ya. Nah, apalagi wanita itu sangat dimuliakan di dalam agama Islam. Buktinya ada surat khusus dalam Al-Quran namanya surat
An-Nisa, wanita. Surat Ar-Rijal lanang kono walanda. Ini Islam menunjukkan sangat sayang sama wanita. Taib. Yang keempat yang boleh untuk tidak berpuasa juga adalah wanita hamil dan menyusui. Ya, karena hamil itu berat. Menyusui juga berat. Boleh untuk tidak berpuasa. Ya. Tapi kalau dia kuat mau berpuasa boleh apa tidak? Boleh juga. Malah lebih aman loh. Dan secara penelitian kedokteran, secara umum, saya bilang secara umum ya, secara umum wanita hamil dan menyusui itu tidak berbahaya untuk berpuasa. Secara umum. Tapi untuk masalah individu nanti bisa dikonsultasikan kepada dokter karena fisik orang itu berbeda. Ada yang kuat, ada yang enggak. Makanya ada sebagian emak-emak itu ada yang pas hamil turu tok. Lemes dia. Berat sekali. Ya. Ada yang enggak. Apalagi orang tua kita dulu. Masya Allah. Walaupun dia hamil tetap pergi ke pasar, ke sawah. Ya. Nah, kuat loh. Ya. Nah, jadi fisik orang berbeda-beda. Tapi secara umum, riset kedokteran menunjukkan bahwa wanita hamil dan menyusui itu tidak berbahaya kalau dia berpuasa. Ya, baik. Berikutnya, pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa. Puasa kita bisa batal kalau kita melakukan hal-hal berikut ini. 1. Jima. Yaitu hubungan intim suami dan istri. Ini kalau dilakukan dalam keadaan sadar, sengaja, ya, maka ini bisa membatalkan. Bahkan konsekuensinya fatal. 1. Puasanya batal. 2. Dosa. Karena itu dilarang. Ya. 3. Dia harus menahan diri dari makan dan minum. Jadi walaupun batal, dia nggak boleh untuk melanjutkan makan dan minum. Jelas ya? Misalkan kalau dia hubungan intim pagi hari, kan berarti batal. Boleh nggak setelah itu makan? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia batal bukan karena sesuatu yang diizinkan. Kalau dia misalkan sakit, itu silahkan itu. Karena diizinkan. Sakit, safar, diizinkan. Orang haid, diizinkan. Tapi jima tidak diizinkan. Walaupun batal, dia harus menahan diri dari makan dan minum. Nanti jangan bilang, wis kadung batal ya wis. Sekalian aja. Ya. Kadung kok. Ya, nggak boleh. Yang keempat, dia harus membayar kafaroh. Ya, kafaroh puasa. Ya, kafaroh puasa. Membebaskan budak. Kalau nggak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, ya, maka dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Apa tuh ya? Ya, puasa Ramadan batal lagi 2 bulan berturut-turut. Tambahannya nih. Nah, kemudian yang kelima, dia harus mengqadha. Mengqadha itu artinya mengganti di hari yang lain. Karena puasanya tadi apa? Batal, harus diganti. Jadi konsekuensinya berat. Puasa batal, puasa karena jima itu. Yang kedua, yang membatalkan puasa juga adalah makan dan minum dengan sengaja. Ya, makan dan minum dengan sengaja. Kata sengaja, perhatikan. Kalau berarti dia makan dan minumnya nggak sengaja, misalkan karena lupa, batal apa tidak? Tidak. Makanya Nabi mengatakan, man akala nasiyan wa huwa shahim falyutimma shaumahu fa innana at'amahu wa huwa saqah. Barang siapa yang makan dan minum karena lupa, maka lanjutkan puasanya. Lanjutkan puasanya, nggak batal. Karena apa? Allah yang memberi rezeki kepada dia. Oleh rezeki gua. Kalau sampean benar-benar lupa, bukan pura-pura lupa. Siji loh ya. Oh, pura-pura lupa batal sampean. Ya. Yang tahu isi hati kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampean ngomongnya, "Oh, aku lali." Padahal sebenarnya cuma pura-pura. Nah, Allah Maha tahu.
Makanya puasa itu rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Walaupun kita di kamar nggak ada yang lihat, terus sampai yang mokel di sana, terus ngomong sama orang saya puasa, percuma. Ya, kenapa? Karena Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Ya, baik. Jadi makan dan minum dengan sengaja itu membatalkan, ya, membatalkan puasa. Walaupun cuma sedikit, ya, walaupun cuma sedikit. Walaupun yang kita makan makanan yang haram, itu juga membatalkan. Ada orang minumnya khamr, batal tetap batal. Ya, baik. Yang ketiga, di antara yang membatalkan puasa juga adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Piye muntah dengan sengaja itu? Diogrok-ogrok tenggorokane. Biar dia apa? Muntah. Atau melihat gambar yang menjijikkan supaya dia muntah, atau mencium aroma yang enggak enak supaya dia muntah. Dia sengaja itu, maka membatalkan puasa. Tapi kalau dia muntah enggak sengaja, maka tidak batal. Ya, muntah enggak sengaja itu gimana? Misalkan dia melewati suatu tempat, misalkan ya, terus baunya apa? Nyengat, akhirnya dia muntah. Atau orang kadang bepergian, terus ada sebagian orang itu pusing kena bau mobil misalkan, itu bikin mabuk deh. Bukan mabuk minum khamr loh ya. Ya, mabuk kendaraan, muntah. Batal apa tidak seperti itu? Tidak, karena dia nggak sengaja. Makanya Nabi mengatakan man dara'ahu qai'un wa huwa sha'im falaysa alaihi qadha. Wa in istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang muntah tanpa sengaja, sedangkan dia berpuasa, maka tidak ada qadha baginya. Kalau nggak sengaja. Tapi barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaknya dia mengganti puasanya karena batal. Ya, karena batal. Yang keempat, yang membatalkan puasa juga adalah keluarnya darah haid dan nifas. Kalau ada wanita keluar darah haid dan nifas, maka batal puasanya. Walaupun cuma 5 menit sebelum adzan maghrib. Ya, wis katik maghrib, tinggal 5 menit, tiba-tiba ambrol. Ya, batal puasanya? Batal. Itu ibarat orang sholat mau salam, tiba-tiba ngentut. Batal sholatnya? Batal. Ya, harus ulang lagi. Begitu juga orang wanita haid atau nifas, ya, walaupun tinggal 5 menit sebelum adzan maghrib, kemudian keluar darah haid, batal. Dia harus mengulang di hari-hari yang lainnya. Yang kelima, yang membatalkan puasa juga adalah segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum. Yang semakna, sejajar dengan makan dan minum. Contohnya, infus makanan. Sebagian orang pasien itu yang nggak bisa makan, biasanya kalau di rumah sakit, ya, diinfus. Ya, diinfus isi apa? Makanan. Makanya dia walaupun nggak makan, dia terasa apa? Kenyang. Karena itu makan, cuma dia makannya nggak lewat mulut. Ya, lewat selang itu tadi. Itu membatalkan. Beda dengan infus obat. Kalau infus obat tidak membatalkan. Ya, infus obat itu tidak membatalkan. Karena itu nggak semakna dengan makan dan minum. Yang membatalkan itu adalah yang mengenyangkan. Seperti infus apa tadi? Makan dan minum tadi. Karena infus itu kan ada dua ya. Ada yang untuk pengganti makan dan minum. Ada yang pengganti obat. Ya, pengganti obat. Yang membatalkan itu adalah pengganti dari makan dan minum. Demikian juga yang semakna dengan makan dan minum yang membatalkan adalah rokok. Ya, rokok itu satu nggak boleh. Ya, bukan hanya nggak boleh dalam agama saja, nggak boleh juga oleh rokok sendiri. Karena di bungkus rokoknya ada tulisannya rokok membunuhmu. Jadi rokok sendiri yang nggak ngebolehin.
Ya, baik. Satu nggak boleh. Dua, membatalkan. Jadi kalau ada orang ngerokok, itu membatalkan. Kenapa? Karena rokok itu mengenyangkan. Makanya sebagian orang itu bilang apa? Kalau yang kecanduan rokok, aku kalau nggak makan, nggak minum, saya kuat. Tapi kalau nggak ngerokok, nggak kuat. Mendingan aku nggak makan, nggak minum daripada nggak rokokan. Nggak kuat aku. Ya, nah. Baik. Kemudian berikutnya, hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Nah ini perlu diketahui juga, karena sebagian orang kadang menganggap sebagian perbuatan itu membatalkan, padahal sebenarnya tidak membatalkan. Dia nggak membatalkan. Contohnya apa? Memasuki pagi hari dalam keadaan junub. Memasuki pagi hari dalam keadaan junub. Maksudnya, ada suami istri, ya, misalkan dia berhubungan badan, junub, tapi belum sempat untuk mandi. Mandinya baru setelah adzan subuh. Boleh apa tidak? Boleh. Tidak batal. Ya, tidak batal. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW pernah beliau junub, ya, di bulan Ramadan, kemudian beliau melanjutkan apa? Puasanya. Ya, maksudnya beliau berhubungan badan, kemudian tidak mandi kecuali setelah adzan subuh. Itu nggak apa-apa. Ya, baik. Yang kedua, yang diperbolehkan juga, maksudnya yang tidak membatalkan puasa adalah berciuman atau berpelukan bagi suami istri jika aman dari keluarnya mani. Jadi seorang suami mencium istrinya itu tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Yang penting dia aman dari keluarnya mani. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, beliau mengatakan, kana Rasulullah yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im walakinnahu kana amlakakum li irbih. Rasulullah itu mencium istrinya sedangkan beliau dalam keadaan puasa. Beliau juga bercumbu dengan istrinya sedangkan beliau dalam keadaan puasa. Jadi tidak membatalkan gitu maksudnya. Tapi ingat ya, ada lanjutannya dari Aisyah. Jangan lupa. Apa itu? Walakinnahu kana amlakakum liirbi. Tapi Rasulullah itu orang yang paling bisa menahan nafsunya. Itu isyarat dari Aisyah. Kalau sampean nggak bisa menahan hawa nafsu, ya jangan mencium atau berjumpa dengan istri. Ketimbangannya kebablasan. Ilengo. Orang yang kebablasan jima dengan istrinya siang bulan Ramadan, tadi konsekuensinya ada berapa? 5. Batal, dosa, tetap menahan diri dari makan dan minum, bayar kafaroh, mengqadha, kan gitu. Jadi kalau dia bisa menahan diri seperti Rasulullah SAW, ya tidak mengapa. Tapi kalau nggak bisa menahan diri, sebaiknya jangan. Ya, daripada nanti batal puasanya. Baik, yang ketiga, mandi, mendinginkan badan, berenang, boleh. Karena Rasulullah SAW pernah beliau menuangkan air ke kepalanya padahal beliau sedang berpuasa. Ya, jadi boleh. Sebagian orang berkeyakinan, ada yang beranggapan kalau orang puasa itu nggak boleh apa? Nggak boleh mandi. Akhirnya kecut. Ya. Ada yang menganggap nggak boleh renang. Ya, kenapa? Nanti kalau renang, nanti airnya bisa masuk lewat telinga katanya. Nah, ya, melarang seperti itu butuh dalil. Mana dalilnya? Yang mengatakan bahwa renang nggak boleh, mandi nggak boleh. Walaupun cuma sekedar makruh, misalkan, butuh dalil. Karena hukum asalnya segala sesuatu itu adalah boleh. Ya, sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau mau renang, silahkan. Mau mandi, silahkan. Mau mendinginkan badan, misalkan,
karena panas sekali, bersih panas, akhirnya tuku es batu misalkan, ya, mandi sama air yang dikasih es batu, boleh? Boleh. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa. Masuk kulkas, boleh? Boleh. Ojo suwi-suwi tapi. Ya. Baik, intinya maksudnya mendinginkan, mandi, ya, cari yang seger-seger itu boleh. Karena itu nggak ada larangannya. Yang dilarang itu kan apa? Makan dan minum. Ya, atau sebagian orang kadang saya pernah lihat ya, kadang sopir bis, sopir truk, mereka sebagian tetap puasa itu, Masya Allah. Caranya mereka apa? Kadang anduknya dibasahi biar adem. Boleh apa tidak itu? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Nah, yang keempat, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung tanpa berlebihan. Boleh. Itu tidak membatalkan puasa. Berkumur-kumur. Jadi ketika kita puasa tetap berkumur-kumur. Demikian juga istinsyak, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, tidak mengapa. Yang penting jangan berlebih-lebihan. Ya, kata Nabi, wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Ya. Dan hendaknya kamu bersungguh-sungguh ketika memasukkan air ke hidung, kecuali kalau dalam keadaan puasa. Artinya kalau puasa nggak usah nemen-nemen. Khawatirnya apa? Masuk ke tenggorokan. Kenapa? Karena hidung ini nyambung ke tenggorokan. Makanya sampean biasanya kalau makan terus keselak, pelkian, biasanya kadang-kadang apa? Bisa lewat hidung. Demikian juga sebagian pasien yang nggak bisa makan lewat mulutnya, kadang sama dokter dilewatkan hidungnya. Kenapa? Karena hidung itu nyambung dengan tenggorokan. Dari sini diambil dalil oleh para ulama bahwa obat tetes hidung itu membatalkan. Kalau obat tetes cairan hidung itu membatalkan karena dia nyambung ke tenggorokan. Berbeda dengan obat tetes mata atau telinga. Itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena mata dan telinga tidak nyambung ke tenggorokan. Paham Mbak ya? Kalau obat tetes hidung itu nyambung ke tenggorokan. Makanya membatalkan. Tapi kalau tetes mata, tetes telinga itu tidak nyambung ke tenggorokan sehingga tidak membatalkan puasa. Baik. Yang kelima, yang tidak membatalkan puasa juga adalah mencicipi makanan untuk kebutuhan selama tidak masuk kerongkongan. Perhatikan syaratnya. Mencicipi makanan itu tidak batal. Satu, memang ada keperluan. Misalkan ibu-ibu masak supaya nggak kasinen, dicicipi dulu. Berarti dia ada kebutuhan. Yang kedua, dilepeh. Ya, dikeluarkan. Jangan ditelan. Iku gak nyicipi jenenge. Ya. Nah, atau nih, sebagian orang nggak ada kebutuhan, cicip-cicip tok. Keliling iki sak perumahan Wilmar iki, ya. Nah, mari tonggo kene pindah meneh sampean masak opo? Keliling sak rumah. Ya, dari rumah ke rumah. Ya, ini nggak boleh. Kalau berlebihan atau nggak ada kebutuhan maka nggak boleh. Taib, yang tidak membatalkan puasa juga adalah berbekam. Ya, itu tidak membatalkan puasa karena Rasulullah pernah bekam ketika beliau berpuasa. Demikian juga yang ketujuh, termasuk juga yaitu donor darah. Ya, donor darah itu tidak membatalkan. Menurut pendapat yang lebih kuat, memang ada perselisihan. Ada perselisihan tapi pendapat yang lebih kuat, bekam dan donor darah itu tidak membatalkan. Yang ketujuh, yang tidak membatalkan puasa juga adalah bersiwak, celak mata, tetes mata, itu tidak membatalkan. Termasuk dalam hal ini, gosok gigi, pakai pasta gigi, itu tidak membatalkan puasa. Yang kedelapan, ini yang penting juga nih, yaitu nelan ludah. Itu tidak membatalkan puasa. Sebagian orang beranggapan nelan ludah itu apa? Batalkan. Akhirnya titik-titik itu terus. Ya.
gak oleh nelan ludah, ngidu terus. Sing repot kalau pas sholat, ya apa ngidu nih? Ya, akhirnya bawa tisu kemana-mana. Ini merepotkan diri sendiri. Inilah akibatnya kalau kita nggak belajar ilmu agama, menyusahkan diri sendiri. Nggak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Sebagian orang salah paham dengan ucapan sebagian ahli fikih. Makruh bukan nelan ludah yang dimakruhkan oleh sebagian ulama itu. Ya, kata para ulama yang makruh itu apa? Ngumpulkan ludah. Tahu ya maksudnya? Jadi ludahnya dikumpul di sini, wis akeh baru glek. Nah itu yang dimakruhkan oleh sebagian ulama. Itu pun nggak ada dalilnya juga. Makanya pendapat yang kuat, nelan ludah itu tidak membatalkan walaupun dengan mengumpulkan. Cuma kalau mengumpulkan nggak pantas gitu aja. Ya nggak pantas. Baik. Masalah yang terakhir. Sunnah-sunnah saat puasa. Jadi hal-hal yang dianjurkan ketika kita sedang berpuasa. Apa saja itu? Satu, makan sahur. Jangan lupa apa tuh ya sahur. Biasanya kadang males bangun itu ya sahur itu. Nah ini kita harus semangat. Kenapa? Karena Nabi menganjurkan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat barokah. Barokah itu artinya kebaikan yang melimpah dan terus menerus. Apa barokahnya sahur? Satu, sampai dapat pahala karena mengamalkan anjuran Nabi. Dua, pembeda antara orang Islam sama orang kafir. Orang kafir dulu juga puasa Pak, cuma mereka nggak pakai sahur. Ya, kita dalam agama Islam dianjurkan untuk sahur sebagai pembeda. Tiga, orang sahur berarti bangun malam. Sepertiga malam terakhir dia bangun jam 3, jam 2 kadang-kadang sudah Pak bangun, terutama ibu-ibu masak dulu, jam 2 udah bangun. Padahal biasanya boro-boro jam 2, jam 3. Ya, bisa bangun subuh aja alhamdulillah, gitu kan? Ya. Baik. Dan waktu sepertiga malam terakhir itu waktu yang istimewa. Allah turun ke langit dunia dan mengabulkan doa-doa hamba. Di antara barokahnya sahur juga kita bisa lebih kuat. Besoknya lebih kuat. Tapi kalau nggak sahur, biasanya apa? Lemas. Makanya sebagian orang ada yang nggak puasa, alasannya apa? Nggak sahur. Lah po sampean kok nggak puasa? Aduh, ya semalam keturun, ketiduran, nggak sempet apa? Sahur. Padahal kok ada dalil Pak kalau nggak sahur itu berarti boleh untuk nggak puasa, itu nggak ada dalilnya. Walaupun dia nggak sahur, tetap wajib apa? Puasa. Kecuali kalau dia sekarat. Kalau sekarat baru boleh untuk tidak berpuasa. Karena untuk menyelamatkan apa? Nyawa. Tapi selama nggak sekarat berarti hukum asalnya apa? Wajib puasa. Ya, nggak boleh beralasan nggak sahur, itu nggak ada. Di antara barokahnya sahur, biasanya jumlah sholat subuh lebih banyak. Rame biasanya. Anak-anak kecil biasanya kalau sholat subuh rame itu kalau bulan Ramadan. Karena mereka sudah apa? Bangun gitu. Jadi intinya ini barokahnya sahur. Dan dianjurkan ketika sahur itu adalah kita mengakhirkannya. Jadi jangan jam 9 malam sudah sahur, jam 12 sudah sahur. Bagus itu ya semakin mendekati subuh, itu semakin bagus. Ya 1 jam atau setengah jam kalau bisa ya sebelum subuh itu lebih bagus. Ya. Dan akhir sahur itu adalah subuh, bukan imsak. Bukan imsak. Ya, nggak ada dalilnya akhir subuh itu adalah imsak. Itu nggak ada dalilnya. Akhir sahur itu adalah subuh. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang kedua, yang dianjurkan juga ketika puasa adalah segera dalam berbuka. Maksudnya segera dalam berbuka kalau sudah masuk waktu buka, yaitu tenggelamnya matahari. Kalau sudah masuk waktu maghrib, segera berbuka. Ya. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka segera dalam
berbuka. Jangan kayak orang-orang Yahudi, Nasrani, atau orang-orang Syiah. Mereka itu buka puasanya kalau nunggu apa? Munculnya bintang di langit. Ya, bintang di langit. Yang ketiga, berbuka dengan kurma dan berdoa. Nah ini sunnah Nabi juga tuh, kalau berbuka, bukanya dimulai dengan kurma. Kalau ada yang rutop, kurma muda, kurma basah, itu lebih bagus. Kalau nggak ada, maka kurma kering. Ya, kurma kering. Kalau nggak ada, maka dengan air putih. Air putih bukan kolak loh, Pak. Ya, air putih, air mineral, ya, air putih. Karena itu bagus untuk membersihkan pencernaan. Ya, Masya Allah. Kalau kita lihat cara berbukanya Nabi, Masya Allah, sederhana sekali ya. Cuma kurma sama air putih. Maka ini juga menganjurkan kepada kita, kalau buka itu sederhana. Gak usah balas dendam. Amen. Kita kadang apa? 4 sehat, 10 sempurna, Pak. Ya, Masya Allah, balas dendam. Ya, ada nasi, ada lauknya, sayurnya, kuenya, gorengannya, esnya, koleknya, kuenya. Makanya saya bilang 4 sehat, 10 sempurna. Akhirnya pas terawih karek gelegean. Abot, Pak, karena kenyang. Nah, dan jangan lupa berdoa. Karena saat-saat berbuka itu doa kita mustajab. Dan dianjurkan berdoa sebelum berbuka, zahabat dhama wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Ini doa berbuka puasa yang sahih. Sebagian orang pakai doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doanya tidak sahih. Yang sahih adalah ini, zahabat dhama wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Yang keempat yang dianjurkan ketika bulan Ramadan adalah banyak sedekah. Ya, siapkan infak terbaik kita untuk bulan Ramadan. Karena Rasulullah itu kalau bulan Ramadan, Masya Allah, meningkatkan sedekahnya. Beliau itu orang dermawan. Tapi kalau sudah bulan Ramadan, lebih dermawan lagi. Ya, Masya Allah. Yang kelima, baca Al-Quran. Karena bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya tadi sudah kita sampaikan, mari kita latih sejak sekarang baca Al-Quran itu. Dulu para ulama, Masya Allah, Pak, ada yang seminggu khatam sekali, ada yang 5 hari khatam sekali, ada yang 3 hari khatam sekali, ada yang 2 hari khatam sekali, ada yang 1 hari khatam sekali. Khatam sekali itu maksudnya 30 juz, bukan juz 30 deh. 30 juz. Khatam ya, bisa sehari. Temenan dah Ustaz, kok bisa sehari bisa khatam 30 juz? Ya, bisa, Pak. Kalau kita cinta sama Al-Quran. Makanya ada sebagian ulama zaman sekarang ditanya, ya, kenapa ulama-ulama dulu kok bisa khatam Al-Quran 1 hari, 2 hari, 3 hari? Jawabannya Masya Allah. Ya, jawaban yang sangat nyelkit. Ya, dia bilang, karena mereka cinta kepada Al-Quran seperti kalian cinta sama HP kalian. Nyelekit temenan nih. Mereka cinta kepada Al-Quran seperti kalian cinta sama HP. Kita saking senengnya sama HP itu berjam-jam gak kerasa, Pak. Ya kan? Wolak-walik HP, Instagram, Telegram, WhatsApp, Facebook, YouTube, Google. Ya, bahkan ada yang punya WhatsApp itu sampai 50 grup. Ada yang sampai 100 grup. Gimana coba? Gak habis waktu. Tapi dia bisa nyaman aja, enjoy aja. Ya, kalau kita bisa membaca pesan-pesan dalam medsos kita, kenapa kita tidak bisa membaca pesan-pesan di dalam Quran kita? Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, sholat tarawih. Ini jihad di waktu malam. Kalau puasa, jihad dengan puasa. Di siang hari jihad dengan puasa, malam hari jihad dengan sholat malam. Ya. Nah, Nabi bersabda,
Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala seperti sholat semalam full penuh. Masya Allah. Semalam full itu berarti sampean seakan-akan sholat mulai maghrib sampai subuh. Sopo sing kuat. Ya. Padahal kita kalau sholat tarawih itu paling banter berapa sih? Ya paling jam 8 ya rampung. Ya, apa meneng kalau yang kayak di Blitar. Ya. 23 rakaat 7 menit. Tapi jangan ditiru itu Pak ya. Itu gak sah sholatnya. Karena tidak tumaknina. Ya, aku lihat di YouTube-nya itu, di videonya itu, Masya Allah sholat kayak dikejar. Ya, hantunya. Ya, itu gak sah itu sholatnya seperti itu. Rasulullah pernah melihat ada orang sholatnya gak tumaknina. Apa kata Nabi? Sholli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu. Karena kamu hakikatnya belum sholat. Gak boleh sholat patah seperti itu Pak. Makanya kita kalau sholat tarawih cari yang tumaknina. Ojo sing cepet-cepetan. Nanti sing cepet ya. Oh rampungnya setengah songo. Lah enak-enak gue ini kilo cepet malah. Tengah wolu wis mari. Mau sholat, mau cepet-cepetan apa mau tumaknina khusyuk gitu ya. Tapi yang terakhir, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk amalan inti juga di bulan Ramadan. Banyak doa karena doa orang-orang yang berpuasa itu apa? Mustajab. Maka siapkan doa-doa terbaik kita, untuk keluarga kita, supaya diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, penjelasan singkat tentang fikih puasa. Ya tentunya masih butuh lagi ya, lebih detail lagi, tapi waktu tidak memungkinkan. Fikih wis melampaui batas. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk bisa berlomba-lomba beramal saleh di bulan Ramadan, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fi. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih qulubana waslul sahimata anfusina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fi. Allahumma barik lana fi. Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fi. Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tu'zigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.